Jadi, kenapa sih suatu graf itu harus direpresentasikan? Karena graf yang akan diproses dengan program komputer itu harus direpresentasikan di dalam memori supaya terbaca. Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Udah? Sip? Oke, yuk, yuk. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi itu kata pepatah. Kalau kata saya gini, tak kenal maka tak sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jadi ada baiknya nih kita berkenalan dulu. Perkenalkan, saya Ainur Rohmah, NIM 201101070020. Di sini saya dari kelas Matematika Diskrit, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Winhas Jember. Nah, di video kali ini saya akan membahas subpokok materi yaitu representasi graf. Lalu, kira-kira dalam representasi graf ini apa saja ya yang dibahas? Jadi, dalam representasi graf ini kita akan bahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu penyajian graf dalam bentuk matriks dan yang kedua adalah isomorfisme atau graf yang isomorfik. Yang pertama kita bahas yaitu penyajian graf dalam bentuk matriks. Penyajian graf dalam bentuk matriks ini ada tiga macam. Yang pertama matriks ketetanggaan, yang kedua matriks bersisian, dan yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Cara yang pertama yaitu dengan matriks ketetanggaan, yaitu matriks yang berisi bernilai 1 jika simpul I dan simpul J bertetangga dan bernilai 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama ini adalah graf biasa. Graf 1 bertetangga dengan graf 2 dan graf 3. Karena mereka saling bertetangga, maka nilainya 1. Dan sedangkan matriks 1 tidak bertetangga dengan dirinya sendiri maupun dengan matriks 4, maka nilai dari simpul 1 dengan dirinya sendiri dan simpul 1 dengan simpul 4 yaitu 0. Selanjutnya kita memiliki graf terpencil dengan matriksnya. Mengapa di sini simpul 5 ini semuanya bernilai 0 baik baris maupun kolomnya? Karena simpul 5 ini tidak bertetangga dengan simpul manapun. Beda dengan simpul 1 yang bertetangga dengan simpul 2 dan 3, simpul 2 bertetangga dengan simpul 1 dan 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita memiliki graf ganda berarah beserta matriksnya. Nah, ini kita bisa lihat nih, di sini ada arahnya. Arahnya itu tanda panahnya ini ya. Jadi tetangganya itu sesuai dengan tanda panahnya. Misal nih, 1 ini memiliki tetangga 2, tetapi tidak bertetangga dengan 3 karena tidak ada panah yang menuju ke ke simpul 3. Jadi matriks 1 hanya bertetangga dengan simpul 2 saja. Berbeda dengan matriks yang lain. Misal nih, simpul 2 dia bertetangga dengan simpul 3, bertetangga dengan simpul 4, dan juga bertetangga dengan simpul 1. Selanjutnya yaitu graf semu. Graf semu ini juga memiliki sisi ganda. Sisi ganda yang dimaksud ini simpul 1 ke simpul 3, simpul 4 ke simpul 3. Jadi mereka memiliki nilai 2. Simpul 1 bertetangga 2 kali dengan simpul 3 dan simpul 3 juga bertetangga 2 kali dengan simpul 4. Nah, selain memiliki sisi ganda, dia juga memiliki loop atau lingkaran ini ya. Lihat, 3 loop ke dirinya sendiri atau ketiga itu nilainya juga 1. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menghitung besarnya derajat tiap simpul. Jadi besarnya derajat tiap simpul itu bisa dihitung menggunakan matriks ketetanggaan, yaitu dengan menjumlahkan nilai pada baris tersebut. Sedangkan untuk graf berarah
itu kita harus menentukan dua derajat, yaitu derajat in dan juga derajat out. Derajat in dicari dengan cara menjumlahkan nilai pada kolom J, sedangkan derajat out dengan cara menjumlahkan nilai pada baris ke I. Contohnya di sini ada sebuah graf beserta matriksnya yang sudah diketahui. Ini kan graf tak berarah, maka kita bisa langsung menjumlahkan barisnya. Misal kita mengetahui derajat simpul A, maka kita tinggal menjumlahkan semua baris pada simpul A, yaitu 12 ditambah 10, maka derajat simpul A sama dengan 22. Selanjutnya, penyajian graf dalam bentuk matriks menggunakan matriks bersisian. Menggunakan matriks bersisian ini bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, dan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Kita langsung beralih ke contohnya saja ya. Nah, ini merupakan contoh matriks bersisian. Misal, simpul 1 bersisian dengan E1, maka dia bernilai 1. Dan simpul 1 bersisian dengan E2, maka dia juga bernilai 1. Lalu bersisian atau tidakkah simpul 1 dengan E3? Maka jawabannya tidak. Jadi, simpul 1 dengan E3 memiliki nilai 0. Selanjutnya, kita ke senarai ketetanggaan. Nah, untuk senarai ketetanggaan ini yang dihitung adalah simpul yang dituju. Misal nih, simpul 2 dia memiliki senarai ketetanggaan 1, 3, dan 4. Maka simpul tetangganya adalah simpul 1, simpul 3, dan juga simpul 4. Selanjutnya, untuk graf terpencil, yaitu kenapa di simpul 5 ini simpul tetangganya kosong? Karena dia tidak memiliki arah atau dia tidak memiliki tetangga, maka dia bernilai kosong. Selanjutnya ada graf berarah. Jadi untuk yang di sini senarai ketetanggaan ini sesuai dengan arahnya. Misal nih simpul 1 dia memiliki arah ke simpul 2, maka simpul tetangganya adalah 2. Begitu pula dengan simpul 2 yang memiliki arah atau senarai ketetanggaan ke 1, ke simpul 3, dan juga simpul 4, maka simpul tetangganya simpul 1, simpul 3, dan juga simpul 4. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan kita yang kedua, yaitu graf isomorfik atau isomorfisme. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mereview dulu sebelum kita membahas definisi dan syarat graf isomorfik. Reviewnya yaitu diketahui matriks ketetanggaan dari suatu graf tak berarah. Gambarkan dua graf dari matriks tersebut. Jadi di sini ada sebuah matriks. Nah, kita diminta untuk menggambar dua graf dari matriks tersebut. Jadi graf apa ya? Oh, ini graf tak berarah. Jadi matriks ini diminta untuk dibuatkan dua buah graf yang grafnya itu tak berarah. Oke, siapa takut? Nah, kita bisa gambar graf berdasarkan matriks ini menjadi graf tak berarah seperti ini. Graf ini merupakan dua buah graf yang sama, meskipun penggambarannya secara geometri berbeda. Mengapa dikatakan sama? Karena matriksnya ini sama. Maka, dua graf ini bisa dikatakan isomorfisme atau isomorfik. Kok bisa? Kenapa? Apa sih itu graf isomorfik? Graf isomorfik berdasarkan definisinya yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Jadi graf yang tadi sudah cocok ya dengan definisinya, ini dua buah graf yang sama secara geometri berbeda. Selanjutnya, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2.
kita beralih ke contoh. Nah, di contoh kali ini graf A ini isomorfik dengan graf B, tetapi tidak isomorfik dengan graf C meskipun jumlah simpulnya sama. Kemudian pada poin A ini, dua graf ini merupakan dua buah graf yang isomorfik, dan ini adalah tiga buah graf yang isomorfik. Selanjutnya, apa ya syarat dari graf isomorfik itu? Syarat yang pertama yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Tapi dari ketiga syarat ini masih perlu dilakukan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual seperti apa? Seperti ini. Nah, dua graf ini secara sekilas mungkin sudah bisa dikatakan graf isomorfik, tapi kita harus lebih teliti lagi. Nah, apa? Dua graf ini kayaknya masih ada yang beda. Beda di mana? Di sini nih. Simpul X ini bertetangga dengan simpul U dan simpul V yang masing-masing berderajat yang masing-masing berderajat 1. Sedangkan simpul Y bertetangga hanya satu simpul, yaitu dengan simpul W. Maka bisa kita tarik kesimpulan. Apa tuh kesimpulannya? Maka kesimpulannya adalah dua graf ini tidak isomorfik. Nah, kira-kira dari penyampaian saya tentang representasi graf yang memuat penyajian graf dalam bentuk matriks dan isomorfisme atau graf yang isomorfik, teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada, bisa kalian catat dan kita diskusikan pada saat sesi diskusi berlangsung. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.